Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita petunjuk melalui agamanya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan nikmatnya iman. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan keribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi umat yang paling mulia, yang telah menjadi makhluk yang paling mulia, sehingga kita umatnya menjadi umat yang paling teristimewa di antara umat-umat yang lain. Kuntum khaira ummah, kita adalah umat terbaik. Semoga kita yang ada di sini mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Yang kata-kata takzim katib kepada tengku imam, kepada BKM masjid, kepada perangkat-perangkat kampung, dan kepada tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang cerdik dan pandai. Wabil khusus sidang para jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema katib pada hari ini ialah tujuan hidup seorang muslim. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita hidup di dunia ini adalah hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah jelaskan dalam kitabnya di surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kami ciptakan jin manusia kecuali hanya menyembah kepada Allah. Ketahuilah, pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa taala itu harus kita laksanakan dalam hubungan dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah bisa kita lakukan dalam ta'abbudnya kepadanya, menjauhi semua apa yang dilarangnya dan mengerjakan segala perintahnya. Hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia itu bisa kita lakukan dalam jalinan persaudaraan, kasih sayang, dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah hanya untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Karena derajat kita nanti di akhirat itu sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas amal ibadah yang kita peroleh selama di dunia. Bekal adalah amal ibadah yang kita peroleh dalam hubungan dua dimensi tadi. Semakin banyak dan bagus bekal yang kita bawa, maka akan semakin tinggi pula derajat dan kemuliaan kita nanti di akhirat. Jika kita ingin mencapai kedudukan di tengah masyarakat, kita perlu memiliki ilmu yang banyak, bekal yang cukup, dan keterampilan yang luhur. Begitu juga ketika kita ingin memperoleh kedudukan yang tinggi di akhirat nanti, kita harus memiliki bekal ibadah yang banyak, karena bekal amal ibadah yang banyak itu akan membuat kita nanti menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ujian yang paling berat di dunia ini bagi sebagian orang ialah ujian yang berkaitan dengan harta dan jabatan. Harta yang banyak, jabatan yang tinggi membuat seseorang terbius, lupa, lalai akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia lupa akan tujuannya hidup di dunia ini. Harta yang seharusnya ia gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ia gunakan untuk kemaksiatan. Ia enggan untuk sholat, ia enggan untuk membayar zakat, ia enggan untuk menyembelih kurban. Dia lupa pada kaum du'afa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
semua fasilitas yang kita miliki di dunia ini hendaknya kita jadikan sarana untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempunyai banyak harta, ini memudahkan kita untuk beramal secara kemanusiaan, bersedekah di jalan Allah, membantu fakir miskin, memberi makan anak yatim, dan memudahkan kita untuk pergi menunaikan haji, ibadah umroh dan haji. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Inilah contoh kemuliaan takwa yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah catat dalam kitabnya di Lauh Mahfuz bahwasanya ada hambanya yang menggunakan semua fasilitas di dunia ini hanya untuk semata-mata untuk mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Katib tutup, Katib ingin mengingatkan kembali kepada para jemaah, kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Hidup ini adalah pilihan, kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Pilihan ada pada diri kita masing-masing. Isma syi'ta, hiduplah sesuka kalian, tapi ingat, fa innaka mayyitun, kalian akan mati, kalian akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kalian lakukan di muka bumi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.